Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Dwiananda dengan NPM 20110801117 dari kelas BKPIB semester 5. Izin mempersembahkan sebuah video, yaitu video laporan studi kasus pada anak usia pubertas. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas akhir dalam mata kuliah studi kasus anak dan remaja yang diampu oleh Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Selamat menyaksikan. Video ini berjudul Laporan Studi Kasus Anak Usia Pubertas, yaitu tingkat kecemasan diri remaja yang mengalami masa pubertas di SMP Negeri 1 Selerojo, Kabupaten Blitar. Latar belakang. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang diawali dengan pubertas. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional yang diawali oleh datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah pertama bagi laki-laki. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja salah satunya adalah perubahan emosi. Nah, perubahan-perubahan kebutuhan, konflik nilai antara keluarga dengan lingkungan, dan perubahan fisik menyebabkan remaja sangat sensitif. Misalnya mudah menangis, kemudian cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Utamanya sering terjadi pada remaja putri yang terlebih sebelum menstruasi. Kecemasan yang terjadi pada remaja salah satunya merupakan akibat dari perubahan fisik. Selain itu, perubahan emosional dan sosial juga berpengaruh pada psikologi remaja yang mengalami masa pubertas. Pengertian kasus yang dibahas. Kecemasan atau dalam bahasa Inggrisnya anxiety berasal dari bahasa Latin angustus yang berarti kaku dan anci yang berarti mencekik. Menurut Freud, kecemasan adalah suatu keadaan perasaan yang afektif yang tidak menyenangkan yang disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang terhadap adanya bahaya yang akan datang. Nah, keadaan yang tidak menyenangkan ini sering kabur dan sulit menunjuk dengan tepat. Tetapi kecemasan itu sendiri selalu dirasakan. Tujuan identifikasi kasus. Adapun tujuan identifikasi dari kasus ini yaitu mengetahui tingkat kecemasan yang mengalami pubertas. Perubahan yang dialami pada masa pubertas remaja perempuan sedang menstruasi usia dini dari 12 tahun mengalami kecemasan ringan. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan di lokasi penelitian mampu mempertahankan keadaan kecemasan dengan efektivitas dan fasilitas lainnya untuk remaja perempuan untuk bertukar pendapat sehingga dapat mengurangi kecemasan dan mampu mengatasi kecemasan. Sasaran studi kasus. Sasaran dalam studi kasus ini yaitu mereka para remaja, khususnya remaja putri yang sedang dilanda kecemasan yang tidak stabil akibat masa pubertasnya. Masa pubertas membuat para remaja tidak dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik. Ini berakibat pada tingkat kecemasan diri mereka. Metode dan alat pengumpulan data. Dari referensi jurnal yang saya gunakan, terdapat metode dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kini. Kemudian untuk samplingnya, sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, untuk pengumpulan data, yaitu dengan instrumen dari Zoom Self-Rating Scale Anxiety, atau biasa disingkat dengan SAS atau SARS, yang dimodifikasi peneliti untuk mendukung penelitian ini. Analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 60,4% atau 32 peserta didik tidak mengalami kecemasan, 37,7% atau 20 peserta didik mengalami cemas ringan, dan 1,9% atau 1 peserta didik mengalami cemas sedang, dan tidak terdapat remaja putri yang mengalami cemas berat. Menurut hasil tersebut membuktikan bahwa sebagian besar remaja putri tidak mengalami kecemasan dan dapat mengatasi ketika ada beberapa hal yang menimbulkan perasaan tidak tenang.
Namun, sebagian lagi mengalami cemas ringan yang dapat menimbulkan perasaan tidak tenang pada dirinya. Remaja putri mengalami mekanisme coping untuk mengatasi kecemasan, yaitu yang bersifat adaptif dan juga maladaptif. Mencurahkan isi hati kepada teman sebaya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan remaja putri untuk mengatasi kecemasan supaya tidak mengarah ke coping maladaptif. Ada dua tahap proses mekanisme coping, yaitu adaptif dan juga maladaptif. Perilaku adaptif merupakan kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan keadaan umur dan berkaitan dengan budaya kelompok. Kemudian untuk beberapa konsep perilaku adaptif, yaitu perilaku adaptif fokus pada perilaku sehari-hari, pemenuhan harapan masyarakat di mana individu tersebut tinggal, kemudian kemampuan mengatasi secara efektif keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan penyesuaian diri. Kemudian untuk perilaku maladaptif itu merupakan perilaku yang merugikan lingkungan sekitar. Selanjutnya diagnosis. Kecemasan yang terjadi pada remaja salah satunya merupakan akibat dari perubahan fisik. Selain itu, perubahan emosional dan sosial juga berpengaruh pada psikologi remaja yang mengalami masa pubertas. Remaja yang berada pada masa pubertas akan mengalami berbagai perubahan fisik. Menurut Sujianti tahun 2012, ciri seks primer adalah organ-organ tubuh yang diperlukan untuk reproduksi. Karakteristik ciri seks sekunder adalah tanda-tanda fisik dari kematangan seksual yang tidak secara langsung mempengaruhi proses reproduksi, seperti pertumbuhan payudara, perubahan suara, dan tumbuhnya rambut di ketiak serta kemaluan. Selanjutnya, prognosis. Permasalahan yang dialami para remaja ini yaitu kecemasan diri sebenarnya dapat diatasi dan didapatkan alternatif pemecahan masalahnya apabila menggunakan layanan yang tepat. Ketika mengalami ansietas, individu menggunakan berbagai mekanisme coping untuk mencoba mengatasinya. Dalam bentuk ringan ansietas dapat diatasi dengan menangis, tertawa, tidur, olahraga, ataupun merokok. Bila terjadi ansietas berat sampai panik, akan terjadi ketidakmampuan mengatasi ansietas secara konstruktif, merupakan penyebab utama perilaku yang patologis. Individu akan menggunakan energi yang lebih besar untuk dapat mengatasi ancaman tersebut. Selanjutnya, treatment. Pelayanan yang dapat diberikan dalam membantu mengatasi permasalahan kecemasan diri yang terjadi pada remaja, yaitu mengaplikasikan hasil penelitian sebagai acuan memberikan pengetahuan dan konseling kepada remaja awal, putri, tentang masa pubertas dan menjadikan UKS atau unit kesehatan sekolah lebih efektif untuk memberikan informasi kepada peserta didik khususnya remaja putri yang mengalami masa pubertas. Kemudian selain itu, pihak sekolah dapat memberikan izin kepada peserta didik untuk mengakses internet menggunakan wifi sekolah sebagai sarana mengakses berbagai informasi yang bermanfaat dan bersifat positif khususnya tentang masa pubertas. Nah, hasil penelitian dalam bentuk kecemasan dapat digunakan sebagai referensi untuk proses pembelajaran mengenai kecemasan pada remaja putri yang mengalami masa pubertas. Follow up. Pada tahap ini dapat dilihat seberapa besar pengaruh tindakan bantuan atau treatment yang telah diberikan terhadap permasalahan yang dialami peserta didik. Di antaranya yang pertama, bertambah dan berkembangnya pemahaman baru yang diperoleh peserta didik, khususnya peserta didik putri yang mengalami kecemasan diri akibat memasuki masa pubertas. Lalu yang kedua, perasaan positif dan efek menenangkan dari bantuan atau treatment yang diberikan. Yang ketiga, terus melaksanakan bantuan atau treatment di sekolah agar peserta didik yang mengalami kecemasan diri akibat pubertas tersebut dapat menurunkan kecemasannya dan juga meyakinkan mereka bahwa masa pubertas bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti dan dicemaskan. Kemudian yang terakhir yaitu membantu peserta didik untuk mengontrol perasaannya selama masa pubertas berlangsung. Kesimpulan,
Dari pemaparan laporan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kecemasan yang terjadi pada remaja salah satunya adalah hasil dari perubahan fisik. Selain itu, perubahan emosional dan sosial juga mempengaruhi psikologi remaja yang mengalami pubertas. Ada dua tahap proses mekanisme coping yang mempengaruhi kecemasan diri pada remaja di usia pubertas, yaitu adaptif dan juga maladaptif. Untuk perilaku adaptif merupakan kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan keadaan umur dan juga berkaitan dengan budaya kelompok. Nah, beberapa konsep perilaku adaptif adalah perilaku adaptif fokus pada perilaku sehari-hari, pemenuhan harapan masyarakat di mana individu tersebut tinggal, kemampuan mengatasi secara efektif keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan penyesuaian diri. Sedangkan perilaku maladaptif merupakan perilaku yang merugikan lingkungan sekitar. Beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya perilaku maladaptif pada seseorang adalah sensitif terhadap kritik. Individu kurang dapat atau bahkan tidak bisa merespons secara positif terhadap koreksi, juga tidak dapat mengkritisi diri sendiri dan tidak mampu berkompetisi. Baiklah, itu tadi merupakan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.